Assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya nih? Kalau kabarnya baik, terus di kolom komentar, begitupun juga yang kabarnya kurang baik. Berjumpa lagi bersama saya Yohanes Efrem Boge. Di video kali ini saya akan membahas materi keberagaman. Jadi teman-teman, materi keberagaman yang saya dapatkan pada bangku kuliah itu mempunyai keterkaitan dengan materi yang ada pada sekolah dasar, yaitu materi PPKN kelas 5 tema 3, yaitu juga tentang keberagaman. Hanya saja materi yang ada pada bangku kuliah dijelaskan lebih rinci, sedangkan yang ada pada sekolah dasar dijelaskan lebih sederhana. Jadi pada video kali ini saya akan membahas seperti apa saja materi keberagaman yang ada pada bangku sekolah dasar kelas 5 tema 3. Bersama saya, kita bersama-sama belajar. Mari kita mulai. Nah teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan belajar materi tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, negara kita itu memiliki lambang burung Garuda, di mana pada kaki burung Garuda itu terdapat semboyan kita, semboyan negara kita. Lalu apa sih makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan suku, budaya, atau agama. Nah teman-teman semuanya, selain perbedaan suku, budaya, atau agama, negara kita juga memiliki perbedaan adat istiadat. Kita mulai dulu dari pengertian adat istiadat itu sendiri. Jadi teman-teman, adat istiadat itu adalah sebuah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan itu berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Artinya di suatu daerah itu teman-teman sudah dilakukan ciri khusus dan itu dilakukan dalam jangka waktu cukup lama. Di suatu daerah memiliki ciri khusus dan ciri khusus itu berlangsung dalam jangka waktu cukup lama teman-teman. Yang kedua teman-teman, adat istiadat itu diterapkan secara turun-temurun. Sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Biasanya teman-teman, adat istiadat ini telah dilakukan oleh nenek moyang kita beberapa puluh bahkan ratusan tahun. Yang ketiga teman-teman, adat istiadat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tertulis itu berupa peraturan atau dokumen, dan yang kedua itu tidak tertulis itu contohnya cerita rakyat, upacara adat, atau tarian daerah. Yang keempat teman-teman, adat istiadat itu bertujuan untuk menjaga tertib dalam kehidupan bermasyarakat tertentu. Jadi bukan semua masyarakat, tapi hanya masyarakat pada daerah-daerah tertentu saja. Jadi bisa kita pastikan antara satu daerah dengan daerah lain teman-teman, itu adat istiadatnya berbeda. Contohnya saja adat istiadat Ngaben yang ada pada daerah Bali, adat istiadat Tabuit yang ada pada daerah Sumatera Barat, adat istiadat Ngobeng yang ada pada daerah Sumatera Selatan, adat istiadat Lompat Batu Fahombo yang ada pada daerah Nias, adat istiadat Potong Jari yang ada pada masyarakat Bian, Papua, dan yang terakhir teman-teman, adat istiadat Tedak Siten yang ada pada daerah Jawa. Nah teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan bahas satu-satu atau beberapa contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh yang pertama, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di negara Indonesia itu memiliki banyak adat istiadat. Hanya saja di video kali ini kita hanya membahas beberapa contoh saja. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah upacara Ngaben. Ini adalah salah satu contoh upacara adat yang ada di Bali. Upacara Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat ketika seseorang telah meninggal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mereka yang beragama Hindu percaya bahwa biasanya orang telah meninggal dan telah melakukan upacara Ngaben, maka kehidupannya akan lebih tenang setelah dilakukan upacara ini. Namun teman-teman, tidak semua orang itu bisa melakukan upacara Ngaben ini. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang mahal dan pastinya melibatkan banyak orang.
Jadi, kegiatan upacara ngaben ini tidak ada setiap harinya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, adalah contoh adat istiadat lompat batu Fahombo, yakni tradisi yang dilakukan oleh daerah Nias. Lompat batu Fahombo adalah dilakukan oleh seorang pemuda yang dirasa sudah dewasa untuk melompati batu sekitar tingginya 2 meteran. Apa tujuannya? Tujuannya atau maksudnya adalah jika seseorang telah dewasa, maka dia akan siap menghadapi segala rintangannya. Dia sudah dewasa, dia siap menghadapi jika ada peperangan. Maka salah satu bukti kedewasaannya adalah dia harus bisa melompati batu ini. Nah, teman-teman, contoh ketiga adalah potong jari. Ini adalah salah satu contoh adat istiadat yang menarik, teman-teman, yang dilakukan oleh suku Dani yang ada di Papua. Orang ini tidak mencuri, tetapi tangannya dipotong. Sebenarnya, teman-teman, tangan orang ini dipotong jika dia kehilangan saudara ataupun orang-orang terdekatnya. Jadi, ketika ada satu saudaranya yang meninggal, maka dia akan memotong jarinya. Jika ada lagi yang meninggal, maka dia juga akan memotong lagi jarinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dia ikut merasa bersedih ataupun merasa kehilangan, sehingga salah satu bentuk menunjukkannya adalah dia harus memotong salah satu jarinya. Tapi ini, teman-teman, hanya berlaku di suku Dani saja dan tidak berlaku di suku-suku lainnya. Nah, teman-teman, itu adalah 3 contoh adat istiadat. Masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya di internet atau browsing untuk menambah ilmu kalian, teman-teman, agar kalian bisa mengenal adat istiadat yang ada di Indonesia juga. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi terus dari channel ini. Selanjutnya, teman-teman, kita akan memahami manfaat keberagaman. Setelah kita tahu Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat, maka pastinya kita memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali. Apa manfaatnya? Adanya keberagaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain yang pertama itu adalah menumbuhkan sifat nasionalisme, yaitu meskipun kita berbeda, memiliki keberagaman, tetapi kita akan merasa memiliki nasionalisme yang tinggi, yaitu negara Indonesia, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, itu sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Karena tidak semua negara itu memiliki keberagaman yang unik seperti negara kita, teman-teman, seperti negara Indonesia. Maka kita harus bangga dan selalu menunjukkan identitas negara kita di negara lainnya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, itu sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, meskipun kita berbeda-beda suku, budaya, agama, atau adat istiadat, keberagaman, maka kita harus menjadikan keberagaman yang kita miliki itu sebagai alat pemersatu bangsa. Karena bangsa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang unik, teman-teman. Jadi kita tidak perlu minder atau apa, malah sebaliknya kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, itu selanjutnya adalah memupukkan sikap toleransi. Meskipun kita berbeda suku, budaya, agama, atau adat istiadat, untuk mendamaikan negara Indonesia atau menjadikan bangsa ini lebih damai, maka kita harus memupuk sikap toleransi. Contohnya di gambar ini, teman-teman. Di gambar ini, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita tetap bisa duduk berdampingan
dan kita pun bisa berdoa untuk kebaikan negara ini sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing, tanpa kita merasa agama kita lebih baik daripada agama yang lainnya, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, banyak tempat wisata. Nah, karena ada keberagaman itu, maka di Indonesia akan banyak tempat wisata. Meskipun tempat-tempat yang maupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi orang-orang sekitar. Nah, tempat-tempat wisata ini bisa berupa tempat yang indah ataupun wisata alam, tetapi bisa juga sebagai wisata seni, misalnya adat istiadat tadi, teman-teman. Bisa membuat sebagai objek wisata di daerah tertentu. Yang keenam, karena banyak terdapat wisata, maka pastinya akan menambah pendapatan dengan kedatangan turis dari mancanegara ataupun dari daerah-daerah sekitar, teman-teman. Maka pendapatan di daerah itu akan semakin bertambah. Contohnya bisa menambah pendapatan negara ini jika ada turis dari luar negeri, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa materi tentang keberagaman saya rasa hanya sampai di sini saja yang bisa saya bahas. Kita belajar bersama, kurang dan lebihnya saya harap teman-teman bisa maafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam peti. Saya Yohanes Efraim Oge, pamit undur diri. Terima kasih.